وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul mukarramun, para asatidz yang Bapak muliakan, Bapak hormati, ketua pengurus, para santri, Ustaz Sadam, para asatidz, Ustaz Farhan, Ustaz Sidan, Ustaz Fadlan, Ustaz Sofi, dan orang tua kita, Bapak Fadil, seluruh santriwan santriwati Al-Khabir yang abah cintai. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berkah ini kita merayakan Isra Mi'raj manusia yang sangat mulia, contoh teladan kita semua dan guru para aulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia agung, pemimpin para anbiya wal mursalin, da'iyan ila Allah basyiran wa nadhiran, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang Allah cintai, malam ini Bapak menyampaikan sedikit tentang latar belakang terjadinya Isra Mi'raj dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam Isra Mi'raj ini. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang mengisra dan mi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, ini adalah minhah. Allah berikan hadiah, karunia, penghargaan kepada baginda Rasul untuk menghibur hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya dakwah Nabi dakwah tantangannya sangat luar biasa, banyak tekanan, banyak teror, sahabat-sahabatnya banyak yang disakiti. Ya, tapi Nabi terus berjuang berdakwah demi agama Allah Subhanahu wa taala. Tibalah waktu yang sangat menyedihkan. Istri tercintanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Siapa namanya? Siapa istri Nabi? Khadijatul Kubra, meninggal dunia. Gak lama kemudian wafat juga paman beliau, Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ketika masih ada keduanya hidup, Nabi pernah mengatakan, aku belum pernah disakitin, dihina, dijegal sehebat ini ketika kedua orang tersebut masih hidup. Setelah beliau meninggal dunia, sudah Khadijah, paman Abu Thalib, ini Quraisy kafir makin jadi, ya, menyakiti Nabi, para sahabat. Akhirnya Nabi mulai berpikir untuk hijrah. Ya, hijrahnya Nabi persiapkan bersama sahabat Zaid bin Harithah untuk menemani Nabi hijrah ke kota Taif. Kota Taif ini dikatakan Bustanul Makkah, kurang lebih 100 km ya dari kota Makkah. Nabi hijrah bersama Zaid bin Harithah ditemani oleh beliau, dan Nabi kagak naik onta. Ini luar biasanya. Ya, ini dikatakan hijrah yang kedua setelah sahabat hijrah ke Habasyah. Bayangin, Nabi berjalan kaki sampai ke Batha, atas gunung, ya, kota Taif. Luar biasa. Harapannya apa?
di sana pada menyambut dakwah Nabi. Karena saat itu ya ada dua kekuatan. Kekuatan yang ada di kota Mekah dan yang lebih itu di bawahnya lagi kekuatan yang ada di Taif. Nabi berharap di sana ada kerabatnya bisa menyambut dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi sampai di sana bersama Zaid bin Harithah? Pertama kali kita disambut Nabi dengan hangatnya. Ketika Nabi mulai bercerita, mulai dakwah, ya, masyarakat sana diprovokasi semua. Oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh kota Taif. Ya, diambil catatan di sini. Walaupun Siti Khadijah telah wafat, pamannya telah wafat, ya, yang tadi Nabi disuruh meninggalkan dakwah ini, ya, fikratul dakwah tidak. Jadi, pemikiran dakwah tidak pernah berhenti di hati Rasulullah SAW untuk terus menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah berujar, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah. Maka Nabi berangkat ke kota Taif dengan harapan ada sambutan yang begitu mulia di sana. Tetapi apa yang terjadi? Nabi dilecehkan, Nabi dihina. Nabi sampai ngomong begini, ya ini bahasa melasnya Nabi. Seandainya kalian tidak menerima dakwah saya, tolong jangan sampai dikabarkan bahwa kami ada di kota Taif. Tapi Nabi bilang begitu. Malah ahli Taif semuanya ya berucap, akan aku rajam Anda, katanya, sampai Anda meninggalkan kota Taif ini, dan sekarang Anda tidak akan balik lagi ke tempat ini. Ya, dan Nabi akhirnya diprovokasi, Nabi ditimbukin sampai Nabi berlari dan Nabi sampai berdarah. Singkatnya Nabi akhirnya istirahat di salah satu kebun. Situ kebunnya ada yang namanya gulam namanya Adas. Ya, Allah kasih hatinya lembut, kesian sama Nabi. Juga pemilik kebun juga Abiyah, coba kasih dia makan, dikasih anggur Nabi. Ketika Nabi makan, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah satu hikmahnya Nabi baca itu, ini ada bertanya, aku belum pernah mendengar ya kalimat ini diucapkan, betapa indahnya untaian kata-kata itu. Mulai Nabi bertanya dulu, sebelum Nabi dakwah, Nabi bertanya, dari mana Anda? Oh, saya dari Nitu. Nitu itu negara dakwahnya Nabi Yunus. Ya. Di sana ada saudara saya, kata Nabi. Ada orang soleh, namanya Yunus bin siapa? Yunus bin lupa. Ya. Kaget bin Adas. Anda lihat retorika dakwah, bagaimana membuat orang lain yang baru saja kenal langsung terpincut hatinya. Disebutin nama, ya, Nabi Yunus. Ini langsung terpincut, langsung berdakwah. Maka ada ungkapan apa? Ada menerima dakwah Nabi. Rasulullah katanya menginginkan ya, ahli Taif semuanya pada beriman, mengikuti dakwah Nabi, tapi Allah hanya memilih seorang budak ya yang bernama Adas. Ya, pengennya Nabi yang pertama kali beriman tokoh kota Taif. Ya,
Tapi apa yang terjadi? Yang beriman hanya seorang. Dan ketika itu datang malaikat, ya, bilang, Muhammad, ada salam dari Allah. Ya, kalau engkau inginkan akan aku angkat ini dua gunung Khosyabain kiri kanan, akan aku tumpuakan ke ahli Taif. Ya, subhanallah, ya, Nabi orang yang gak pendendam, akhlaknya baik. Nabi bilang jangan, mereka kaum yang gak tahu apa-apa. Aku berharap nanti suatu saat akan ada orang-orang yang beriman dari kota Taif. Ya. Kemudian Nabi menginginkan manusia yang beriman di kota Taif, tetapi yang beriman di situ jin-jin pada beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisahnya panjang. Ya. Nabi menginginkan kota Taif sebagai apa? Pijakan dakwanya, tapi Allah memilih kota Madinah. Ya, singkatnya Nabi akhirnya pulanglah ke kota Mekah, minta suaka, ya. Kemudian Nabi masuk dulu ke Jabal Sur lagi, Jabal Sur. Madinah Nabi pernah juga dapat suaka, kembalilah ke kota Mekah, dijaga aman. Ya, kemudian datanglah waktunya tanggal malam 27 Rajab. Itu 10 tahun daripada Nabi diangkat menjadi Nabi. Malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi lihat, Nabi dihibur setelah Nabi mengalami apa? Khadijah meninggal, Abu Thalib wafat, dan Nabi dakwah bukan disambut tapi Nabi dihina sampai Nabi ditimbuki berdarah. Allah berikan minhah, katanya, berikan hadiah, karunia, penghargaan yang menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah malaikat Jibril, ya, menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jibril mau berkata begini, Muhammad, tif alal Ka'bah, ya, tawaf tuf alal Ka'bah. Sabah Muhammad, bertawaflah Anda di Ka'bah 7 putaran. Ya. Lalu malaikat memberitahukan juga, nanti setelah itu Allah akan mengisrakan Anda, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Lalu diangkat menuju Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Terus Sidratul Muntaha itu tinggi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 surga ke Sidratul Muntaha. Ya. Kemudian Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini ada kasus juga, orang mufassir berbeda pendapat. Apakah berangkatnya hanya ruhnya saja, ya, atau ruh dengan jasad? Karena secara hitungan gak masuk akal. Nabi berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas gunung, ya, kembali lagi itu kondisi bantalnya masih terasa hangat. Ya, nah di sini ada apa? Ada sebuah dilalah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan, punya ilmu yang sangat tinggi, fauqal basar, di atas kemampuan para manusia. Ya. Sebelum itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberangkatkannya dengan bahasa abdi? Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah betul-betul itu dengan jasadnya. Kemudian menggunakan kata lailan, malam hari. Ya, enggak al-lail, lailan umumin. Nah, di sini ada hikmahnya juga. Kalau malam itu, kalau menurut orang-orang mukmin,
orang-orang yang dekat kepada Allah sebagai simbol untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada anjuran kita bangun malam. Di saat kondisi sedang sepi, senyap, kita bangun malam untuk apa? Bermunajat kepada Allah. Tapi bagi orang-orang munafik, ya, malam ini adalah rumusnya apa? Rumus al-fasad waz-zulumat. Simbol kerusakan, simbol kegelapan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberangkatkannya dari apa? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ada pertanyaan itu, kenapa enggak langsung dari Mekah? Nanti ada hikmah-hikmahnya. Ya. Nah, Rasulullah SAW setelah tawaf selesai, disediakanlah sebuah kendaraan yang sangat cepat. Ya, kalau sekarang apa namanya itu? Satelit. Tapi satelit masih kalah kecepatannya. Ya, namanya buraq. Ya, kenapa dinamakan buraq? Ada istilahnya itu. Dibawa karena orang Muluwo, bawa kaji setiap kata itu punya makna. Buraq karena buraq itu apa? Dia cepat ya, petir kan? Secepat petir. Nah, buraq juga ini kemampuan kapasitas terbangnya itu secepat kilat. Ya, sangat cepat sekali. Jadi ini ada hikmahnya. Nah, kendaraannya bernama buraq, berwarna putih. Ya. Kemudian Nabi ada hikmah di mana sini lupa. Yadulul buraq ala anna ilmu Allah fawqa ilmu al-bashar. Ini. Ya. Allah menggunakan kata buraq karena kekuatan buraq kecepatannya sama seperti petir. Nah, ini Allah menunjukkan apa? Bahwa ilmunya Allah di atas ilmunya manusia. Ya. Li'anna al-buraq 'adda ila as-sama' rubbama bi thabanin aw bi daqa'iq. Ini buraq Nabi itu naik ke langit itu hanya beberapa detik saja atau hanya beberapa menit saja. Sementara kita punya apa? Satelit, ya, Soruk yang dikirim apa? Ke planet yang paling dekat. Planet apa yang dekat dari bumi namanya? Hah? Siapa yang biasanya sobat IPA? Pluto. Jadi katanya yursilu akhraba nujumin bi sur'atin kabirah yastaghfiru ayyam as-sa'at, ya, lil musul. Jadi kita udah canggih nih, bisa melepas satelit ya ke planet yang paling dekat. Itu membutuhkan beberapa hari dan beberapa jam. Tapi Allah apa? Memi'rajkan baginda Rasul sampai ke langit 7, ya, sampai ke Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah. Itu hanya bisawan wa daqaiq, hanya beberapa menit detik saja. Ini luar biasa di situ. Nah, tadi pertanyaan, kenapa Nabi setelah di Aqsa baru dinaikkan ke atas? Kagak naikkan dari Mekah langsung ke, ya, Baitul Ma'mur. Ini ada hikmah-hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, Rasulullah sampai dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Turun beliau. Ya, di sana nanti ada di Palestina itu, ya, di Masjid Aqsa itu ada tiang, ada tembok namanya tembok buraq. Ya. Nah, disitulah Rasulullah mengikatkan buraqnya. Jadi simbol apa, ada makna tawakal kepada Allah.
ikat dulu, baru ya. Kemudian ketika Nabi turun, Nabi langsung disambut oleh para anbiya. Ada Nabi Adam, ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Idris, ada Nabi Harun, ada Nabi Musa, dan ada Nabi Ibrahim. Apa hikmahnya? Nah, di sini ada hikmahnya. Wa kana hadha istiqbal bi mathabati tasmimil anbiya wa rusul alaihi salam ra'ya taqiyatil bashariyah. Nah, di sini bahwa para nabi-nabi seakan-akan apa? Memberikan tongkat kepemimpinan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ya Muhammad wa ummatuka mas'ulun al-ard. Muhammad, Anda dan seluruh umatmu adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada bumi. Ya, kemudian apa yang terjadi? Akhirnya, ya, Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Para nabi semuanya apa? Menjadi makmumnya. Nah, makanya dikatakan simbolnya ada Imamul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan para rasul. Bahkan Rasul mengatakan apa? Aku sudah Allah ciptakan sementara Nabi Adam baru menjadi tanda dia. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin para anbiya dan rasul. Kemudian jamaah yang berbahagia, Baitul Ma'mur, ya, Nabi kemudian diberangkatkan dari Masjid Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tadi betul ceritanya ceramah kita, ya. Nabi dapat oleh-oleh apa? Sholat. Ya, Nabi turun tuh ketemu Nabi Musa dari 50 waktu sampai nawar menjadi 5 waktu. Proses. Minta disuruh kurangi lagi, Nabi malu dah. Udah banyak banget di diskon oleh Allah. Ya, maka kita sholatnya hanya 5 waktu. Tapi faedahnya, pahalanya mendapatkan 50 waktu. Nah, ada amalan yang kita bisa ambil dalam kesempatan berbahagia ini. Ya, apa amalannya? Indama iltaqa Sayyidina Ibrahim bil Habibi sallallahu alaihi wasallam wasahu bi risalatin ila ummati. Nah, ketika Rasulullah bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim memberikan wasiat. Ya Muhammad, aqra'u ummata minni assalam. Sampaikan salam dariku untuk umatmu. Ya. Dan katakanlah sesungguhnya surga itu, ya, adalah sebuah suasana yang sangat indah. Airnya sangat apa kalau itu airnya itu sangat kulpa. Apa jernih, enak gitu. Kemudian tapi benihnya surga ini adalah, nah ini diamalin nih, ya. Jadi amalan yang kita bisa ambil amalan dari Isra Mi'raj. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amalin itu. Ya. Ini adalah apa? Gorosa benihnya surga itu, ya, ditalami apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian singkatnya Nabi naik ke langit terus sampai ke Sidratul Muntaha. Langit pertama sampai ke-7 ditemani oleh Jibril alaihissalam. Naik mau ketemu dengan Allah, ya. Ayatnya kita sering baca, ya, apa dia?
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa dan seterusnya. Ya, Nabi naik ke atas. Sebelum naik, Nabi bilang kepada Jibril, ya Jibril, alaka hajatun indallah? Apakah kau punya kebutuhan sama Allah? Ya, ada enggak pesannya sama Allah untuk Allah? Ya, karena Jibril kalau naik lagi selangkah kebakar. Nah, di sini mulianya Rasulullah daripada malaikat Jibril. Ya, tiba-tiba malaikat Jibril nangis, baka bukaan syadidan, nangis begitu dalamnya. Rasul bertanya, ya Jibril, gimana? Bakai tahu, kenapa anda menangis? Beliau mengatakan apa? Saya teringat ada makhluk Allah yang bernama Talut, pakai Talut. Dia sudah menyembah Allah 7.500 kali. Kemudian Allah takdirkan di Talut, dia durhaka Allah. Akhirnya Allah usir, ya Allah murkahi, Allah. Dan saya takut, katanya. Saya takut apa? Saya takut nanti nasib saya sama seperti Allah. Nah, makanya kita sering baca doa tuh. Biar apa? Biar di ujung akhir hidup kita itu lokasi dalam kondisi yang baik. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Minta tuh, karena gak ada yang tahu nih, ya perjalanan hidup kita nanti ada orang yang mati dalam keadaan maksiat, ya begitu. Ada orang mati dalam keadaan dia ibadah kepada Allah, alhamdulillah. Ya, ya. Kemudian singkatnya, ya naiklah ketemu Allah. Nabi ucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Rasul kepada Allah. Lalu Allah menjawablah, assalamu alayka wa ala at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah. Lalu Rasulullah kalau sudah bertemu dengan Allah, dengan kekasihnya, Rasulullah kagak lupa umatnya. Ya, Rasul pengen juga umatnya juga selamat. Ya, ini ada satu kayak apa? Satu pembahasan yang mendalam. Biasanya orang kalau sudah ketemu berdua sama kekasihnya lupa sama yang lain. Tapi Rasulullah SAW sangat cinta sama umatnya. Tetap ketika ketemu Allah, Rasulullah bilang apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, Rasul pengen banget kita semuanya selamat semuanya. Maka dalam satu riwayat Nabi pernah bilang, ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku kagak ridho ya Allah kalau ada satu saja dari umatku yang masuk neraka. Ya, makanya kita bersyukur jadi umat Rasulullah SAW. Salah satu bentuk syukurnya sebenarnya sering-sering baca selawat. Kemudian hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan hari ini kita juga melaksanakan Isra Mi'raj, salah satu bentuk cinta kita. Ya, bentuk pengertian kita sebagai hamba, sebagai pengikut. Karena Nabi pernah bilang begini, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u, wa in lam tastati'u fad'u lahu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada Anda, maka apa? Cukupilah semua kebutuhan dia. Kalau kita nggak mampu, doakan. Ya, kalian sama guru-guru kalian diajarkan tuh
Ya ilmu itu sangat mahal. Kalian belum bisa membalas kebaikan guru, paling tidak hormatin guru-guru kita yang ada di sini, yang siang malam mendidik kalian, membangunkan kalian, mengingatkan kalian. Kalau mereka marah-marahnya kalian cinta sama kalian. Ya, diberikan sebuah tahzir untuk Anda agar sadar. Karena orang kalau dikasih tahzir, dia katanya lalai seperti lalainya binatang-binatang. Kamu kalau nggak diingetin sama guru-guru, aslinya maunya main-main saja. Ya, tiduran aja. Akhirnya jauh dari ibadah, jauh dari wirid, jauh daripada ilmu, daripada Al-Quran. Kita bersyukur sama guru-guru kita. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa beri yang terbaik, doain terus. Setiap malam doain guru-guru kita semuanya. Ya, doain abah, doain ada di sini semua guru-guru. Kita sehat, kita umur, berkah. Ya, dan insya Allah akan balik keberkahannya juga kepada para santri-santri. Amin. Yang terakhir, Abah berpesan kepada semuanya, ya, jangan pernah meremehkan satu kebaikan, jangan pernah meremehkan satu kejahatan, keburukan, maksiat, walaupun itu kecil. Ya, barangkali ketika kita melakukan kejelekan, di situ Allah marah banget kita. Ya, dan ketika kita melakukan satu kebaikan, walaupun kecil, dan di situ ada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka bahagialah kita dunia akhirat dan mendapatkan nasibun min, bagian daripada karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga malam hari ini ya memberikan kita pencerahan, tambah ilmu, tambah cahaya. Dan minta kepada Allah agar apa? Diberikan ilmu-ilmu yang khusus agar batin kita tenang, hati kita tenang, jiwa kita tenang, anggota tubuh kita tenang takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, mata kita terjaga, mulut kita terjaga, lisan kita terjaga. Dan Allah memberikan kepada kita ilmunya Rasul, asrarnya Rasul, anwarnya Rasul, akhwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, tarbiyahnya Rasul, sunnah-sunnahnya Rasul, qaulan wa fi'lan, mutaba'at Rasul, ngikutin contoh Rasul, zahir dan batinnya. Ya, wa ru'yat Rasul, dapat kenikmatan bisa mimpi melihat Nabi. Ya, dalam bahasa yaqzatan wa manaman, terjaga dari tidur. Wa syafa'at Rasul, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan doa yang terakhir minta apa? Minta surah. Ya, kita minta apa? Ruhaniyat kita seindah, seelok ruhaniyatnya Rasulullah SAW. Nabi dicaci, Nabi tersenyum. Ya, Nabi dijahatin, Nabi mendoakan. Ya, ini akhlak yang sangat mulia. Hilang di hati Nabi dendam, benci, enggak. Ya, tapi bukan Nabi enggak marah, Nabi bisa marah. Jika hududullah dilanggar, hormatullah dilanggar, maka Allah Nabi aku iklankan perang kepada mereka. Dan Nabi adalah orang yang sangat baik, sangat lembut kepada sesamanya, dan sangat tegas ya kepada orang-orang yang zalim, orang yang kafir. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, panjang umur, guru-guru kita di sini, ya semuanya Allah berikan keberkahan dunia akhirat, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Alhamdulillah wa niyatul salihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
بالصلاة على النبي صدورنا ويسر بها أمورنا واقض بها ديوننا واستر بها عيوبنا واغفر بها ذنوبنا وصحي بها أفكارنا وتقبل بها توبتنا وجملنا بها أخلاقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة تامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وسورة روحانية وجمعة بالسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشير والنذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل doa. Hadiah yang paling tinggi Isra Mi'raj, kalau hadiahnya kita sholat sebagai mi'rajul mukmin. Ya, maka kita Rabbi ja'alna, kita minta Rabbi ja'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadilah kami orang-orang yang bisa mendirikan sholat, melaksanakan sholat sebagai mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ya qayyum rahmatika astaghfir. Ya ya qayyum rahmatika astaghfir. Ya